Hi Fuse Family, I'm your average Christian guy, David. Hari ini saya akan sharing tentang managing your relationship untuk minggu terakhir dalam series bulan Mei kita. Kali ini, managing our life. God's expectation for relationship. Relationship is such a complicated word that have many meanings and many views. Benar gak sih? Sebenarnya, membangun hubungan atau relationship sesama manusia itu adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah untuk kita semua. Mungkin kalau dari bahasa tetangga, yaitu adalah berjemaah. Let's go on. Dari kita membangun hubungan, ada ekspektasi dari Tuhan tentang cara kita berjemaah. So, to start, I'll give you some verses to go through. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan mendesain kita, manusia, untuk berkembang dalam hubungan kita sesama umatnya. Akan tetapi, suka tidak suka, relationship kita antara sesama pasti akan mempengaruhi kita, mau itu baik atau buruk, dari segi karakter dan kebiasaan kita sehari-hari. Seperti yang dibicarakan di 1 Korintus 15 ayat 33. Akan tetapi, kita juga membutuhkan hubungan antara sesama, dikarenakan apa yang dicatat di Amsal 27 ayat 17. Orang menajamkan sesamanya. Hal yang sama yang membuat kita terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, sebaliknya kalau kita di lingkungan yang baik dan konstruktif, itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia, mindset, and our spiritual journey with God that increases our potential. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka mendapat pahala yang baik atas jerih payah mereka. Karena jika terjatuh, yang satu akan mengangkatkan temannya. Namun, celakalah dia yang sendirian ketika dia jatuh dan tidak mempunyai orang lain yang dapat mengangkatnya. Pentingnya menjaga dan membangun hubungan kita sesama bisa kita observasi dari ayat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Di mana dibanding saat kita sendiri, lebih berat untuk kita punya pandangan dan attitude yang positif dibanding saat kita ada teman kita yang bisa kita bersandar atau sharing hal yang mungkin bisa bantu angkat beban yang berat buat kita. Bahkan, Yesus pun membutuhkan support system. Dalam hal ini, komunitas pengikutnya yang membantu dia dalam menjalankan misinya di bumi dan sampai kenaikannya ke kayu salib dan kebangkitan dia dari mati. Contohnya seperti permintaannya untuk ditemani murid-muridnya ketika dia sedang berdoa di Getsemani. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus pun merindukan persahabatan dan dukungan dari orang-orang yang dikasihinya, terutama pada momen untuk menanggungnya. Karena kita diciptakan menurut gambarnya, wajar saja jika kita membutuhkan teman yang suportif. Hubungan yang baik menunjukkan kasih Tuhan dan bukan hanya mementingkan diri sendiri, justru memberi dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Berada dalam hubungan cinta kasih berarti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi respon dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menaati perintahnya untuk saling mengasihi, namun kita juga dapat memperolehkan kepuasan moral dan spiritual dengan melayani orang lain. Karena kita bekerja sesuai dengan rencananya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam sebuah hubungan. Persekutuan merupakan elemen yang sangat penting dalam gereja. Karena seperti halnya sinergi, kita dapat melakukan lebih banyak hal bersama-sama dibandingkan jika kita melakukannya sendiri. Kita pun bisa membangun potensi kita, lebih lagi jika dikelilingi relationship yang tepat. Being intentional with the influence we give and receive from one another. Being intentional atau dengan sengaja. Maksudnya apa? Maksudnya, kita harus bisa mengkontrol apa yang kita berikan ataupun terima dari satu sama lain.
Kenapa kita harus bisa dengan sengaja, atau lebih tepatnya, bisa mengkontrol pengaruh yang kita berikan dan terima dari satu sama lain? Kebiasaan dan persepsi sangat gampang menular secara sadar atau tidak sadar. Sama seperti ketika kita menyimpan satu buah yang busuk di lemari es, kemungkinan besar buah yang lain akan lebih mudah rusak. Sama seperti analogi buah, hubungan yang paling buruk akan mendorong kita untuk hidup dalam dosa terus-menerus. Semakin menjauh kita dari Kristus dan semakin menjauhkan kita dari pemenuhan takdir atau janji-janji yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, ketika menjalin hubungan, yang terbaik adalah memiliki tujuan yang sama, mendorong satu sama yang lain untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Easier said than done. But you got to remember that's why you need healthy communities and relationship to surround yourself with. Inilah tepatnya mengapa kita harus berkomitmen untuk berhati-hati dalam hubungan kita. Menyadari bagaimana kita bisa mempengaruhi dan terpengaruh satu sama lain. Ketika kita saling meminta pertanggungjawab untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam hidup kita akan lebih aman menuju ke arah yang benar. Dan ini menyenangkan Tuhan. Hubungan yang kita bangun itu harus bermakna atau meaningful. Why? Because of course we need to build connection, not just networking. Hubungan yang bermakna melampaui lebih dari hanya permukaan atau sekedar hiburan persahabatan. Or, as my mentor said it, I friendship. It's encouraging when people truly want and have meaningful relationship with you. They will want the best for you. But of course, dibutuhkan usaha yang luar biasa dan juga pengorbanan yang besar. We need to understand that things such as meaningful relationship need effort and maintenance to make it happen. Sounds technical, but let me put it this way. When you are close to someone, you will want to always know or at least get an update on the happenings of their lives, right? Especially because whatever happens in their lives will definitely affect you one way or another. All in all, itu sebenarnya cerminan kasih Kristus kepada kita. He wants to maintain relationship juga sama kamu, sama kita. Do what Jesus do, guys. Ciri-ciri yang sering dilewati atau sebenarnya paling menonjol dari hubungan yang bermakna or meaningful relationship adalah saling memperingatkan jika kita menuju ke jalan yang salah. Mereka tidak hanya ada untuk menjaga perdamaian, namun mereka juga bertanggung jawab untuk mau menegur kesalahan kita dan sesama. Tentunya dengan hati yang penuh cinta kasih dan menuntut perbaikan ya guys. Inilah yang Yesus akan lakukan. So guys, marilah kita bereflek diri dalam kehidupan kita saat ini. Dalam relationship kalian, posisi kalian saat ini seperti apa, progres apa yang kalian akan lakukan atau tujukan. Dan apa yang Tuhan inginkan kamu belajar dari relationship yang kamu ada. Overall, biarlah semua hal yang dilakukan dengan pemikiran dan niat untuk memuliakan nama Tuhan. I'm David dari Fuse GG Cabang Kotenten. Thank you, God bless you all. See you in the next installment of Fuse Sharing Series. Have fun in relationship management, guys. Stay blessed, stay strong.